Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan saudara, dialog aktual kita lanjutkan kembali. Pak Suyitno, jika kita melihat apakah program bela negara ini juga kemudian mampu menjadi solusi begitu bagi sejumlah tindakan kriminal atau kenakalan remaja, misalnya begal, kemudian penyalahgunaan nafsa dan lain sebagainya, apakah menyentuh sampai ke hal-hal tersebut? Ya, saya kira kalau sudah orang mengalami dan merasakan bagaimana bernegara, dia paling tidak pertama itu dia punya rasa jiwa memiliki tadi, kemudian punya kepahaman, akhirnya punya semangat gitu loh. Nah, semangat inilah yang harus nanti dia akan tularkan, dia akan berikan kepada masyarakat, dia berikan kepada anak-anaknya, pada kelompok di mana dia berada, lingkungannya, sehingga semangat itu yang mempengaruhi wilayah tersebut, sehingga orang-orang itu untuk mengarah ke sana itu kita bisa memberikan minimalisasinya tadi itu. Dan ini yang dirasakan oleh Pak Suyitno ketika selesai mengikuti bela negara. Apalagi Pak yang dirasakan kira-kira manfaat ketika setelah selesai mengikuti pendidikan bela negara? Termasuk disiplin waktu. Baik. Ya, menghormati sesama orang. Kemudian mampu punya empati gitu. Itu juga terasa sekali gitu. Sehingga kita betul-betul di dalam rangka kehidupan ini bisa merasakan bahwa Indonesia itu menjadi sebuah negara kesatuan yang betul-betul ada rohnya gitu. Karena kan biasanya kita terkadang pesimis dengan jadi menghilangkan sifat hedonisme, menghilangkan sifat ibaratnya ya yang sekarang digembar-gemborkan oleh dunia barat tadi. Jadi ini semacam rebalancing kembali bahwa kita itu melawan budaya-budaya pop tadi. Yang orang lain sudah berikan, yang dunia barat berikan kita bisa lawan dengan cara bela negara tadi. Berarti esensi dari bela negara ini sangat penting seperti itu ya? Sangat penting, iya. Ya, kemudian kita melihat dari sektor swasta, apakah program bela negara ini juga sudah menyentuh ke sektor swasta begitu selain PNS? Sudah. Bahkan di PT Telkom sendiri itu setelah kami keluar itu beberapa pegawainya itu, karyawannya itu dilatih oleh para pelatih-pelatih yang melatih kami itu. Jadi bergantian, PLN pun demikian. Bahkan mereka setiap kenaikan jenjang kepegawaian itu, bahkan para senior-senior itu juga diberikan bekal-bekal di sana. Waktu kami juga masuk di sana itu, di Rindam itu, sementara mereka baru keluar beberapa pejabatnya itu yang berlatih. Tapi lebih banyak indoornya kalau sudah tingkat advance itu. Bahkan di PT Pelabuhan sendiri pun pegawai-pegawai barunya itu juga demikian. Banyaklah perusahaan-perusahaan yang sudah ibaratnya memasukkan para karyawannya untuk memberikan bekal mental disiplin tadi dan wawasan kebangsaan serta bela negara, sehingga mereka punya sumber daya manusia itu berkualitas gitu. Adakah kemudian langkah monitoring maupun evaluasi terkait dengan keefektivitasan dari kegiatan bela negara ini, Pak? Ada, karena kita ini alumnus ini setiap saat ada ibaratnya panggilan tertentu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan negara tadi. Ada. Jadi kalau di kantor-kantor mereka ada upacara, ada apel dan sebagainya. Kalau kita di luar BK Negeri ini biasa kita ada acara khusus tentang bela negara, tentang wawasan kebangsaan yang kita buatkan secara rutin gitu. Dan kita juga berkumpul kembali dengan para pelatih-pelatih tadi itu, para pimpinan di. Mungkin ini ada pemirsa yang belum mengikuti bela negara, atau mungkin karena takut mungkin gitu Pak, istilahnya agak canggung, mungkin bisa diberikan himbauan kepada masyarakat terkait bahwa pendidikan bela negara ini penting dan tidak semenyeramkan yang dipikirkan. Iya, para pemirsa semuanya. Pertamanya kami juga demikian. Pertamanya kami begitu masuk itu kami juga takut gitu loh. Takut ini kayak serem gitu loh. Kalau serem kayak gimana loh. Tapi setelah kami menerima pelajaran satu persatu, di hari kedua itu kami merasakan bagaimana ternyata saudara kita yang namanya tentara itu ternyata merupakan bagian saudara kita. Dan mereka sama dengan kita. Akhirnya mereka memperlakukan kita pun dengan manusiawi gitu. Artinya bahwa ini bagian yang harus kita tempuh bersama-sama gitu. Jadi tidak ada yang ibaratnya menakutkan, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Intinya adalah menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Benar. Baik, terima kasih Pak Suyitno Widodo telah bergabung bersama kami di dialog aktual kali ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.